Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, NIM E 2019-2208. Baik, pada kesempatan kali ini, di presentasi kali ini di kelompok 4, yaitu menjelaskan tentang kerjasama dan kolusi. Baik, untuk lebih lanjutnya penjelasan materinya akan dijelaskan oleh pemateri 1, dilanjut dengan pemateri 2, dan terakhir yaitu pemateri yang ketiga. Baik, pada setiap pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hilalia Nugrahayu sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang kerjasama versus kecurangan. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Menurut Charles Hakuli, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka ini mempunyai suatu kepentingan yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Dan mereka ini mempunyai cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Lalu adanya kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok yang saling menguntungkan. Dan menurut Muhammad Jafar Hafsoh, kerjasama itu disebut dengan kemitraan, yaitu artinya adalah suatu strategis bisnis yang dilakukan oleh suatu pihak atau satu pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan, dan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dan biasanya kerjasama ini dilakukan oleh suatu badan usaha. Lalu mengapa suatu perusahaan ini menjalin kerjasama dengan badan usaha lain atau suatu kelompok atau orang lain? Nah, karena bertujuan untuk memperbesar perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, untuk menjamin pasokan produksi dan distribusi produk. Kita beralih kepada kecurangan. Definisi kecurangan ini adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara tidak sah atau ilegal, yang dapat dilakukan dengan mengambil secara paksa hak milik orang lain dengan menggunakan senjata atau menggunakan cara yang licik, yaitu menipu. Dan pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau entitas. Nah, seperti kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap usaha yang wajib pajak terhadap pemerintah. Lalu kecurangan internal adalah tindakan ilegal dari karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peningkatan kerjasama. Pengertian peningkatan kerjasama adalah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk menjalani hubungan yang bertujuan untuk mencapai suatu keinginan atau baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Beberapa contoh organisasi peningkatan kerjasama antar negara, yaitu yang pertama UNDP, adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai pembangunan, terutama untuk negara-negara. Yang kedua, UNIDO adalah merupakan organisasi pengembangan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri. Dan yang ketiga, OPEC adalah organisasi negara pengekspor minyak. Yang keempat, yaitu ILO, adalah organisasi perburuhan internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. Sedangkan manfaat-manfaat dan tujuan peningkatan kerjasama adalah, yaitu yang pertama, individu satu dengan yang lainnya akan bekerja sama, saling membantu. Dan yang kedua, segala masalah yang membutuhkan
pemecahan masalah akan teratasi. Yang ketiga, individu satu dengan yang lain akan dapat memberikan masukan mengenai tujuan peningkatan kerjasama kelompok antara lain. Yang pertama itu membangkitkan kepekaan dari seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota hingga dapat menghormati dan saling menghargai orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Rofikoh, NIM E 2019-2213. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kolusi. Ada 4 macam kolusi. Yang pertama itu kartel, yang kedua pengawasan harga, yang ketiga persetujuan, dan yang keempat yaitu kolusi terselubung. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu kartel, merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Yang kedua yaitu pengawasan harga, merupakan yang paling umum adalah pengawasan terhadap masuknya perusahaan baru ke dalam pasar. Para penjual dapat dibatasi ruang geraknya pada satu sub pasar tertentu. Yang ketiga yaitu persetujuan, merupakan persetujuan penetapan harga antar perusahaan dengan tujuan memelihara agar harga stabil, standarisasi kontraksi yang teratur, dan mengurangi ketidakpastian. Yang keempat yaitu kolusi terselubung. Kolusi pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu kolusi yang bersifat formal dan kolusi yang bersifat informal. Kolusi yang tidak formal biasa disebut kolusi terselubung. Kolusi terjadi apabila kondisi-kondisi yang terjadi di pasar mendukung terciptanya suatu kolusi. Sekian penjelasan dari saya, mungkin ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemateri sudah menjelaskan materi tentang kerjasama dan kolusi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya kerjasama itu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingannya. Dan selanjutnya itu kolusi, di mana dalam bidang studi ilmu ekonomi sendiri kolusi ini sering terjadi dalam satu bidang industri pada saat beberapa perusahaan saingan kerjasama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi ini paling sering terjadi dalam suatu bentuk pasar oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara paksa keseluruhan. Cukup sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya dan juga para pemateri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.